Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya. Saya Pipih Firmansyah bisa kembali hadir di channel Salira TV sekarang tanggal 10 bulan 9 ya, September 2020. Saya akan ngobrolin tentang TUWEB dan TMK ya. Dua istilah di Universitas Terbuka. Saya akan buka filenya. Saya coba buka Windows Explorer, kemudian saya simpen di sementara kalau nggak salah. Nah ini. Oh belum ya, belum saya itu ya, belum saya kirim. Sebentar ya, saya kirim dulu ya. Sebentar. Oh ya belum saya pindah dari komputer satunya. Saya pindah. Nah yang ini nih. Saya coba pindah ke sini aja. Nah, belum saya pindah dari komputer satu saya. Nah, udah. Kita akan buka filenya ya. Ini TUWEB dan TMK. Oke, saya tutup. Oke, ini membuka PowerPoint. Kita akan belajar, saya akan belajar ya. Jadi bukan saya menggurui, tetapi saya juga sama-sama masih belajar ya, teman-teman ya. Ini adalah filenya PowerPoint TUWEB dan TMK ya oleh tim OSMB UPBJJ UT Semarang. Mohon maaf ya, filenya kepakai oleh saya ya. Jadi ini dari Semarang ya, padahal saya masuknya UPBJJ UT Bandung. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, untuk untuk belajar lah, untuk bahan belajar gitu. Sama sajalah gitu ya. Ini ada berapa halaman nih? Kita cek ya. Ada 15 halaman ya. Kita akan play apa sih TUWEB dan TMK itu? Saya juga sama-sama belajar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang keliru saya menyampaikan ya mohon maaf. Saya sama-sama sedang belajar. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka program studi ilmu komunikasi semester 1 sekarang. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Kita tekan F5 untuk play si slideshow ini. F5. Nah, ini adalah TUWEB dan TMK aplikasi tugas mata kuliah. Oh gitu ya. TMK itu singkatan dari tugas mata kuliah ya, aplikasi tugas mata kuliah. Di sana kalau saya baca ya, mungkin kelihatannya kecil ya oleh teman-teman. Di sana ada tulisan kalau misalkan mengakses TMK itu tmk.ut.ac.id ya. Gitu ya, tmk.ut.ac.id gitu ya. Kita next slide saja ya. Ini adalah pengenalannya saja, judulnya saja. Kita next slide dengan cara menekan tombol panah kanan ya. Jadi untuk slide berikutnya tombol panah kanan, kemudian untuk balik slide ke slide sebelumnya tombol panah kiri di keyboard. Kita akan next slide. Nah, ini dia. TUWEB ya. Tutorial webinar. Bisa juga disebutnya begitu ya. Layanan belajar yang diberikan UT kepada mahasiswa yang memerlukan bimbingan, baik yang dilakukan secara tatap muka, tutorial tatap muka, TTM, atau online, tutorial online, tuton. Mohon maaf ya, sebelumnya mohon maaf ya, wajah sayanya gelap sekali ini. Ruangannya memang begini teman-teman, sulit sekali mendapatkan cahaya matahari ya. Jadi mohon maaf, abaikan sajalah ya. Yang wajah sayanya abaikan saja. Ini hanya untuk pemanis saja ya. Untuk pelengkap, bukan pemanis ya, pelengkap video saja gitu. Jadi mohon maaf, ini ruangannya memang gelap gitu, sulit sekali mendapat pencahayaan dari matahari langsung gitu ya. Jadi sinar matahari pantulannya sulit sekali ini posisi laptopnya. Jadi mohon maaf. Kita lanjut.
Oh, jadi Tuweb itu adalah untuk kayak semacam bimbingan ya, baik dilakukan secara tatap muka, tutorial tatap muka TTM, atau online, tutorial online gitu. Tutorial tatap muka pada masa COVID-19 ini pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams. Gitu teman-teman. Jadi Tuweb, tutorial webinar ya di UT, di Universitas Terbuka, itu dilakukan dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Teams ya. Jadi sekarang kan sedang masa-masa COVID-19 ya. Jadi tidak langsung tatap muka gitu ya. Jadi tatap muka itu tatap muka dengan dosen, manual begitu ya. Jadi berhadapan. Jadi kita ketemu dosen, itu diganti dengan tutorial webinar, kurang lebih begitu. Dikarenakan masa-masa COVID-19 ini ya. Jadi tidak ada TTM ya. TTM-nya diganti dengan tutorial webinar, tutorial tatap muka. Tutorial webinar ya. TTM diganti dengan tutorial webinar. Jadi tidak ketemu dosen jadinya ya. Jadi dilangsungkan secara online, daring ya, melalui aplikasi Microsoft Teams. Oke, kita lanjut. Next slide. Nah, begini. Langkah mengikuti TTM daring ya, tutorial webinar daring yang dulunya itu TTM itu ketemu dosen, sekarang tidak. TTM daring yaitu dengan webinar tersebut adalah install Microsoft Teams di laptop atau PC atau smartphone seperti itu ya. Untuk smartphone bisa diunduh MS Teams di Play Store gitu katanya teman-teman. Itu gambarnya ya. Nah, aplikasinya begitu. Kalau kemarin saya di OSMB kemarin, yang minggu kemarin kan, OSMB itu minggu kemarin ya, hari Minggu kalau tidak salah. Kemarin itu OSMB itu tanggal 6 ya, tanggal 6 September itu sudah OSMB-nya sudah. Saya juga melalui daring juga sama begini ya. Jadi kalau misalkan di HP, saya juga belum pernah kalau di HP ya. Mungkin nanti deh minggu depan ya, ada pelatihan katanya. Pelatihan PKBJJ minggu depan, saya kebagian tanggal 13 ya, tanggal 13 karena dari Tasik. Nanti saya akan coba deh dari HP gitu ya. Tapi nanti akan coba saya live kan di YouTube ya. Saya persiapan dulu nih, wifi-nya agak terdekat di sini ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, kita next slide. Karena kemarin OSMB saya aplikasi MS Teams-nya di laptop sih. Sekarang nanti mau nyoba deh yang di HP gitu ya, ngikutin PKBJJ ya, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh ya, tanggal 13 nanti 13 September. Oke, lanjut. Kita next slide. Kita mendapatkan link Tuweb dari tutor melalui WAG, WhatsApp Group kelas, dan selanjutnya ketik di browser laptop, klik link tersebut atau klik link tersebut. Nah, contoh informasinya begini gitu kan. Jadi bisa disebarkan di grup WhatsApp oleh tutornya tersebut, atau oleh tutornya dikirimkan ke email kita ya. Ada dua juga. Kemarin itu saya juga begitu. Di WhatsApp ada ya kan, kemudian di email ada dengan dikirimkan bahwa silakan untuk mengikuti Tuweb gitu kan. Ini linknya, jamnya jam segini gitu kan. Jadi ditentukan waktunya. Waktunya mulai dari jam berapa sampai jam berapa, tanggalnya ditentukan juga. Kita tinggal mengklik saja ya. Ya teman-teman ya, tinggal klik saja link undangan tersebut. Disebutnya undangan ya, undangan tersebut untuk mengikuti, menghadiri kelas Tuweb tersebut. Kita tinggal klik saja, tapi syaratnya ya instalkan dulu ya aplikasi Microsoft Teams, baik di laptop atau di HP teman-teman gitu. Baru misalkan nanti diklik link undangannya. Kita lanjut ya, kayak begini ya tuh. Kan ada undangan tuh kan.
Tuh, tanggal uji coba Jumat 14 Agustus 2020, ya kan? Begitu teman-teman ya. Dimohon semua mahasiswa untuk mencoba masuk dan join webinar dengan klik link berikut ini. Oh gitu ya. Itu mau uji coba ya. Oke, kita lanjut ya. Kita next slide ya. Tampilan setelah ketik di browser, pilih Open Microsoft Teams untuk membuka aplikasi Microsoft Teams yang telah kita install. Perhatikan ya teman-teman ya, ini saya sorot. Nah, yang ini yang diklik itu yang ini, yang dikasih merah ini, garis merah ini, yang ini, jangan yang lain-lain. Nah, yang ini ya, kalau tampil begini ya, baik di laptop ataupun di HP ya. Saya nggak tahu kalau di HP ya, ini di laptop ya. Kalau di HP lah ya, contohnya di HP, tapi kalau menurut saya hampir sama-sama saja ya. Nah, kalau di HP begini tampilannya ya. Ini ada tombol panah merah, nih ada tulisan Open Microsoft Teams. Kita klik Open Microsoft Teams gitu ya. Oke, lanjut. Oh, kayaknya ada yang dilewat ini sedikit deh. Langsung ke sini ya. Oh, langsung ke sini ya. Iya sih. Tampil setelah ketik Open Microsoft Teams dan pilih Join Now. Mungkin ini kalau tulisan Join Now begini, ini sudah login kali ya. Sudah login si kitanya gitu. Karena ada dua pilihan teman-teman. Bisa join dulu ya. Maksudnya punya akun, kita punya akun ya, Microsoft Teams. Kita punya akun Microsoft Teams gitu. Bisa kita sebagai anonim ya. Jadi nanti itu sebelum ada tampilan gini, ini kan ini ceritanya, ini dicontohkannya adalah yang punya akun Microsoft Teams ini ya. Tapi kalau misalkan kita tidak punya akun Microsoft Teams juga itu bisa. Nanti itu akan tampil, nah gini, saya back dulu ya. Jadi setelah ada ini ada tulisan Open Microsoft Teams. Kalau diklik ya, kalau diklik nanti tidak langsung ke sini, tapi ada tulisan katanya buka atau join anonim gitu kan. Saya lupa kata-katanya. Pokoknya begitu aja di bawahnya tuh. Nah, diklik yang itu. Tapi kalau ini dicontohkannya, ini yang sudah punya akun Microsoft Teams-nya. Jadi ada dua pilihan ya teman-teman ya. Bisa kita bikin akun Microsoft Teams. Jadi jadinya kayak begini ya kan tuh. Jadi ada akang-akang nih ya kan, ini akunnya gitu. Tapi bisa juga anonim, kita jadi nggak login punya akun Microsoft Teams, jadi kita anonim begitu, bisa aja begitu ya. Kecuali kalau misalkan ada anjuran dari UT harus pakai akun sendiri, harus login dulu, kecuali gitu ya. Tapi kalau nggak salah nggak sampai gitu, jadi kita bisa langsung aja join di room tanpa tanpa kita punya akun ya, jadi anonim nantinya ya. Jadi nanti masuk ke room pun nanti itu akan kayak semacam gimana ya, ada pilihan katanya masukin nama gitu ya. Jadi kita ketik nama kita kalau perlu dengan NIM kita ya kan, baru join ke room itu. Di sini terlihat teman-teman ya, perhatikan di sini ada tombol untuk mengaktifkan kamera nih, yang saya sorot ini ya. Kemudian yang ini saya nggak tahu nih, yang ini tahu nih, yang ini untuk mengaktifkan mikrofon ya. Nah, yang ini mengaktifkan kamera, yang ini mikrofon gitu. Udah join now. Oke, kita next slide. Tuh kan di sini dijelasin, saya ngejelasin tadi ya. Tampil setelah ketik Open Microsoft Teams dan pilih Join Now ya kan. Nah, ini adalah turn on kamera untuk on off kamera di laptop atau HP. Kemudian mikrofon untuk mute dan unmute audio ya kan. Close share tray untuk menampilkan tampilan di desktop, layar di PC, PPT dan lain-lain. Gimana sih? Close share tray untuk menampilkan tampilan di desktop atau layar di PC, PPT dan lain-lain. Itu belum saya coba ya. Kemudian more action, start recording, background effect. Oh, bisa direkam, saya belum pernah. Belum apa ya? Start recording, background effect, show meeting note dan lain-lain. Oh ya,
nanti saya rekam aja ya. Tapi ini error nih, yang mikrofon ini error ya, tahu kenapa ya error ini. Tuh kan kalau untuk rekaman ini kan bagus kan, tapi waktu saya kemarin digunakan untuk MS Team, Microsoft Team, error ini nggak kedeteksi ya, nggak tahu nih, nanti saya cek lagi ya. Bisa direkam ya, bagus, ini bisa direkam oleh saya ya. Oke, lanjut. Raise your hand untuk mengangkat tangan, simbol untuk bertanya di kelas atau rapat. Oh gitu ya. Nah ini nih, mengacungkan tangan begini ya, maaf pak, instruksi gitu ya. Kemudian meeting chat, tempat untuk saling komunikasi lewat chatting ya kan. Kemudian show, partisipan menampilkan seluruh peserta web. Oh gitu ya. Ini gambar orang ya, gambar orang nih, show partisipan. Kemudian ini untuk meeting chat, ini gambar untuk chatting, ini tangan gambar untuk raise your hand. Instruksi pak gitu kan, atau maaf bertanya pak. Oke, more action begitu ya. Close share ini belum pernah saya coba deh. Oke, next slide. Tugas mata kuliah TMK sesuai edaran Warek 1 nomor 15132 UN 31 WR1 PK 0203 2020 tahun 2020. TMK merupakan perlakuan akademik untuk memicu dan mengawal proses dan kemajuan belajar, learning progress mahasiswa yang sepenuhnya dilakukan secara mandiri tanpa mengikuti tutorial TTM, web dan Tuton. Oh gitu ya. TMK merupakan perlakuan akademik untuk memicu dan mengawal proses dan kemajuan. Aplikasi tugas mata kuliah TMK, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Jadwal tugas mata kuliah tahap 2. Oke. Peserta TMK. Oh, ini ceritanya gitu kan. Oh ya, ini lagi bercerita nih. Jadi TMK itu begitu ya. Jadi dulunya itu kalau nggak TMK ya TTM atau Tuweb gitu kan, atau Tuton gitu. Tapi kalau sekarang kan ada COVID-19 gitu. Ini ceritanya gitu. Jadi pilihannya itu bisa TMK, bisa Tuweb begitu ya. Jadi kalau sekarang gitu. Tapi dikarenakan sekarang COVID, maka tidak TMK ya, tapi Tuweb begitu ya. Peserta TMK ini bercerita dulu. Mahasiswa yang sepenuhnya melakukan kegiatan belajar secara mandiri tanpa meregistrasi, mengikuti tutorial baik melalui Tuton maupun TTM Tuweb. Aduh, ini sebentar ya, saya masukin ini sudah sedikit baterainya ya. Oke teman-teman. Oh jadi peserta TMK itu adalah mahasiswa yang sepenuhnya melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Gitu ya. Tanpa meregistrasi, mengikuti tutorial baik melalui Tuton maupun TTM Tuweb. Gitu. Jadi itu adalah peserta TMK. Jadi selain yang mengikuti Tuton, misalkan orang tersebut, mahasiswa tersebut tidak Tuton tidak, ya kan? TTM tidak, Tuweb tidak, gitu. Maka masuk peserta TMK. Oh gitu ya. Mohon maaf ya tadi kalau misalkan saya jelimet gitu pemahamannya ya. Jadi begitu ya. Jadi TMK itu yang tidak ikutan Tuton, Tuweb, TTM. Begitu ya. Ini kurang lebih begitu ya pengertiannya. Oke, lanjut next slide. Kalau misalkan maaf, mohon dimaafkan ya. Ya teman-teman ya bantu juga ini pahami juga sama-sama dengan saya ya. Jadi peserta TMK itu begitu ya. Yang tidak ikut Tuton, Tuweb, TTM itu peserta TMK. Oke, lanjut. Itu yang menurut saya ya, pemahaman menurut saya. Pelaksanaan TMK. Jadi oke. Jadi ingat peserta TMK itu yang tidak ikutan Tuton, yang tidak ikutan Tuweb, yang tidak ikutan TTM.
pelaksanaan TMK. Dalam mengikuti TMK, mahasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut. Mempelajari modul atau bahan ajar mata kuliah secara mandiri, individu atau kelompok, dan bahan pengayaan yang terdapat dalam website UT. Apabila terdapat konsep-konsep penting yang sulit dipahami, silahkan menghubungi program studi masing-masing. Memperoleh dan mengerjakan dengan baik soal TMK 1 sampai 3 yang dikirimkan UT melalui http://tmk.ut.ac.id. Menghindari pelanggaran etika akademik dengan mengcopy atau menyalin jawaban mahasiswa lain karena berpotensi berpotensi akan terkena hukuman nilai. Melapor dan menghubungi segera ke UPBJJUT setempat apabila hingga waktu yang ditentukan mahasiswa belum menerima soal TMK, ya. Mengirimkan jawaban TMK 1 sampai 3, cara mengunggahnya ke laman tmk.ut.ac.id jika wilayah domisili mahasiswa tidak memiliki akses internet. Oh gitu ya. Jadi mengirimkan jawaban TMK 1 sampai 3, cara mengunggahnya ke laman tmk ut.ac jika di wilayah domisili mahasiswa tidak memiliki akses internet. Yang bersangkutan dapat mengirimkan hard copy melalui pos atau ekspedisi ke UPBJJ UT masing-masing. Oh gitu ya. Jadi hasil jawaban TMK 1 sampai 3 itu bisa dikirimkan melalui tmk.ut.ac.id ya. Nah, kalau misalkan tidak punya internet di wilayah domisili mahasiswa atau misalkan ya gitulah. Jadi tidak ada internet. Nah, yang bersangkutan dapat mengirimkan jadi langsung ke hard copy-nya ya. Satu bundel begitu hasil kita mengisi jawaban TMK dikirimkan melalui pos atau ekspedisi ke UPBJJUT masing-masing. Atau kalau misalkan dekat dengan kantornya udah aja berkunjung saja ke kantornya kan langsung dikasihkan gitu ya. Mungkin maksudnya begitu gitu kan. Jadi bisa dengan dikirimkan ke tmk.ut.ac.id atau kita datang aja ke kantor atau dikirimkan via pos ekspedisi lain. Oke, lanjut. Aplikasi tugas mata kuliah. Ketik tmk.ut.ac.id pada browser Anda. Ya kan? Login mahasiswa ya. Oh gitu ya. Jadi ada tulisan nanti kalau misalkan sudah diketik tmk.ut.ac.id muncul begitu ya. Ada pilihan login mahasiswa katanya. TMK tahap 2 diberikan untuk NIM dan mata kuliah yang tidak terdaftar dan tidak aktif di tahap 1 gitu ya. Yang jelas klik login mahasiswa ya. Oh, tuh kan pilih login mahasiswa ya. Untuk password gitu. Jadi untuk login-nya itu adalah dengan NIM ya, NIM mahasiswa itu ya, NIM mahasiswa diketik. Nah, itu untuk login ya. Jadi NIM mahasiswa tersebut, terus untuk password ya, untuk password tanggal lahir DDMMYY ya, menggunakan garis miring. Contoh gitu ya. Cara ngisi passwordnya begini teman-teman. Itu day ya. Day itu berarti orang tersebut, mahasiswa tersebut lahir pada tanggal 2 ya kan. Garis miring 03 berarti bulan 3 bulan Maret tahunnya 1999. Jadi penulisan sandi begitu ya. 02 garis miring 03 garis miring tahun lahir dia 1999. Oh begitu ya. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Ini kalau perlu di screenshot saja ya. Di screenshot DDMMYY pakai garis miring gitu ya. Lanjut. Lalu klik login lah gitu kan. Masukkan NIM dan password. Tuh kan, masukkan NIM dan password. Oke. Nah, kalau misalkan sudah masuk jadi kayak begini ya. Oh, begini ya.
mata kuliah tawar, informasi mahasiswa. Oh, menunya ya itu ya. Mata kuliah tawar, informasi mahasiswa, informasi jadwal TMK, unduh naskah soal, unggah BJT. Oh gitu, daftar menu yang dapat diakses. Setelah login, terdapat informasi jadwal tugas mata kuliah. Klik unduh naskah soal. Untuk masuk menu unduh naskah, klik unggah berkas BJU. Untuk masuk menu kirim jawaban. Oh gitu. Jadi kalau misalkan pertama kali berarti unduh naskah soal ya kan. Kita unduh naskah soal gitu. Kemudian kalau sudah dikerjakan gitu, terus diunggah berkas BJU untuk masuk ke menu kirim jawaban. Oh gitu. Oh ya, paham. Mungkin diunggahnya itu di-scan dulu ya, mungkin. Di-scan atau oleh HP kita. Kalau oleh HP sih biasanya jelek, susah dibacanya. Mungkin di-scan ya, lebih baiknya di-scan. Jadi jawaban kita, misalkan tulis tangan kita itu di-scan. Baru hasil scanannya itu yang dikirim ke unggah BJT. Oh gitu, informasi jadwal unduh dan unggah TMK. Tahap 1, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tahap 2, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Mulai 4 Mei 2020, 18 Mei 2020. Tugas 3 8 Juni 2020. Oh, sampai ya. Tugas 1 itu 4 Mei sampai 20 Mei. Tugas 1 ya. Oh, tugas 2 18 Mei sampai 5 Juni. Tugas 3 8 Juni sampai 12 Juni. Gitu. Ya. Tahap 2 1 2 3. Oh, ini kali kalau tahap 2 16 Juni sampai 30 Juni. Itu untuk unduh ya, untuk unduh naskah soal, untuk unggah berkas BJT. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oh gitu. Mulai 5 Mei 2020. Oh ya, jadi 1 hari dikerjakannya ya kalau misalkan hebat. Gitu ya. 1 hari dikerjakannya hebat tuh. Mulai 5 Mei. Kan dibagikannya kan bisa diunduhnya kan 4 Mei. Jadi besoknya itu dikirim lagi tanggal 5 Mei. Hebat itu. Mahasiswanya hebat ya. Tapi sampai katanya kan sampai 20 Mei. Sampai 20 Mei. Terus yang kedua sampai 5 Juni. Terus yang ketiga sampai 21. Oh, itu sampai 31 Agustus ya. Kalau itunya kan unduhnya 21 Juni. Oh gitu. Oh ya. Ini tahap 2 16 Juni, unggahnya 17 Juni sampai dengan 30 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Hindari pelanggaran etika akademik dengan copy paste, dengan mengcopy atau menyalin jawaban mahasiswa lain. Oke, lanjut. Mohon maaf sekali lagi kamera saya ini benar-benar gelap ruangannya ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Unduh soal. Oh gitu ya. Oh, unduh. Oh, ini unduh ya, bukan unggah. Jadi kita mengambil dulu naskah soal PDF ya, dalam file PDF. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu ya. Soal BJU, soal BJU, soal BJU. Oh gitu. Oh, di sana ada nama mata kuliahnya, ada nomor MK. Oh, ya. Gitu ya. Soal dan BJU dapat diunduh sesuai jadwal ya, sesuai jadwal kegiatan TMK. Klik tanda unduh ya untuk mengunduh begitu ya. Keterangan BJU, form buku jawaban ujian. Gitu. Jadi ada formulirnya teman-teman ya, buku jawaban ujian BJU. BJU itu buku jawaban ujian. Belum tersedia untuk diunduh. Soal sudah bisa diunduh. Oh, itu keterangannya ya. Ini nih yang kayak begini, soal sudah bisa diunduh. Yang min belum tersedia untuk diunduh. BJU form buku jawaban ujian gitu ya. Oke. Soal dan BJU harus diunduh terlebih dahulu. Oh gitu. Soal dan BJU harus diunduh terlebih dahulu. Simpan file soal di tempat yang mudah diingat. Simpan file soal di tempat yang mudah diingat. Buka dengan PDF Reader seperti Adobe Acrobat. Oke,
ya. Lanjut teman-teman ya. Unggah jawaban TMK. Nah, kalau tadi unduh, sekarang unggah. Jadi kalau misalnya sudah dikerjain, diunggah ya. Ini apa nih? Daftar mata kuliah. Oh, gitu ya. Unggah berkas BJU. Hukum perusahaan. Nomor, oh gitu ya. Pilih nomor tugas yang akan diunggah, kemudian klik plus untuk mengambil file. Oke. Pilih mata kuliah yang akan diunggah. Hindari kesalahan pengiriman jawaban. Pilih mata kuliah yang akan diunggah jawabannya. Pilih tugas keberapa yang akan diunggah. Klik plus untuk menambah file yang akan diunggah. Ini tugas keberapa kita ngirimnya? Tugas berapa? Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Itu untuk TMK ya. Klik plus untuk menambah file yang akan diunggah. Oh gitu. Kerjakan tugas di lembar BJU. Gitu. Kerjakan tugas di lembar BJU ya. Ingat, BJU itu adalah buku jawaban ujian ya. Scan atau foto hasil tugas. Tuh kan, tadi saya menebak sih sebelum ada slide ini. Kayaknya bagus di scan daripada di foto. Di foto itu kadang blur dan tidak jelas ya. Jadi harus di scan ya. Ya, pergi saja ke tukang pengetikan rental komputer, pengetikan dokumen ya di rental komputer itu 1000 selembar ya. 1000 selembar kalau nggak salah. Kalau di kota saya, di kota Singaparna, Tasikmalaya, itu selembar 1000 dinyekan itu ya. Satu file berarti nanti ya, per file ya. Satu lembar 1000 kalau nyeken. Pastikan jawaban terlihat jelas seluruhnya. Tuh kan, kalau di foto ya susah lah. Susah sih kalau dipoto, mending di scan saja ke tukang scan, ke pengetikan dokumen ya di rental komputer itu 1000 selembar. Kalau nggak punya scannernya, oke, beri nama file sesuai NIM, MTK dan nomor tugas. Oh gitu ya. Jadi nama filenya itu NIM, terus mata kuliahnya apa dan nomor tugas. Oke, pastikan ukuran file tidak lebih dari 1 MB. Oke. Klik unggah untuk mengunggah file. Biasanya kalau misalkan hasil dari scanan begitu gede ya, nama file ukuran filenya gede, kadang misalkan 5, 8 itu hasil itu harus diedit tuh. Harus diedit di Photoshop saja ya. Jadi harus diedit di Photoshop. Kalau saya menggunakan Photoshop 7 ya, Photoshop jadul, karena lumayan ringan dan lumayan masih powerful lah, bermanfaat gitu. Jadi kalau misalkan kita asli dari hasil scan itu lumayan gede biasanya, karena tukang scan itu biasanya yang terbaik ya, nyimpannya di kualitas gambar terbaik. Jadi biasanya 6 sampai 6 itu 6 MB. Ya harus dikompres dulu, harus dikecilkan jadi 1 MB dengan, kalau saya sih dengan Photoshop 7 ya. Gampang kok ya. Gampang. Jadi dikurangi resolusinya, dikurangi ya. Biasanya 300 kan, 300 dpi ya, dikurangi jadi 300 pixel. 300 pixel ya disebutnya ya. 300 pokoknya. Jadi dijadikan 72 gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Next slide. Informasi mahasiswa ya. Daftar registrasi mata kuliah. Oh itu. Rekap unggah BJU. Oh itu. T1, tugas 1, tugas 2, tugas 3, 0 berkas, 0 berkas, 0 berkas. Ini mahasiswa apa ya? Sedikit sekali lumayan sedikit gitu mata kuliahnya. Ada 5. Ada hukum perusahaan, hukum pidana internasional, hukum perlindungan konsumen, interpretasi dan penalaran hukum, hukum Islam, dan acara peradilan agama. Oke. NIM itu ya, informasi mahasiswa. Oh. NIM, nama, alamat, nomor HP, telepon, email, UPBJJ, Kabeko. Apa Kabeko ya? Apabila ada ketidaksesuaian informasi pada alamat email, nomor handphone, atau telepon, mohon segera hubungi UPBJJ untuk mengubah dengan informasi yang benar. Informasi data pribadi mahasiswa, jika ada ketidaksesuaian, dapat menghubungi UPBJJ di mana Anda terdaftar untuk perbaikan data. Oke.
Oh, udah. Sorry. Udah ya. Tadi sampai sini ya, berarti ya. Udah ya. Oke, teman-teman ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang TUWEB dan TMK. Bahwasannya untuk TMK itu sekarang kayaknya enggak ya. Jadi nggak tahu juga ini TMK masih ada. Saya nggak tahu ini. Yang jelas apakah TMK berlaku untuk tahun ini gitu kan? Saya belum tahu informasinya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman tahu boleh lah komen di bawah, ini TMK berlaku enggak ya? Nanti saya cek-cek lagi deh ya. Kalender akademik. Kalau denger-denger gitu ya. Tapi ya walau nggak tahu ini benar atau salah. Itu TMK itu dengan itu ya, atau tutorial tatap muka ya, TTM itu diganti dengan, oh yang diganti dengan TUWEB itu adalah TTM ya, yang diganti dengan TUWEB itu tutorial webinar itu TTM. Nah, saya nggak tahu kalau TMK bagaimana ya, TMK bagaimana gitu kan. Nanti saya akan cari tahu deh gitu kan, bagaimana itu, apakah TMK sekarang ada juga, berjalan juga gitu kan. Jadi TMK itu kalau kita simak dari pembahasan tadi adalah yang tidak ikut. Jadi si mahasiswa itu tidak ikut TUWEB gitu kan. Kemudian tidak ikut TTM, kemudian tidak ikut TUTON ya, maka dia masuk TMK gitu ya. Tapi sekarang ada nggak TMK ya? Nggak tahu juga saya. Nanti saya cari informasi ya. Intinya begitu ya. TMK itu tugas mata kuliah itu adalah mereka mahasiswa yang tidak ikut TUWEB, tidak ikut TTM ya, tutorial tatap muka, TUWEB, tutorial webinar, tidak ikut TUTON, tutorial online gitu, maka jadinya ikut TMK, tugas mata kuliah. Itu yang bisa saya tangkap dari membaca ini ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya keliru dalam hal menyampaikan ini ya. Saya juga membaca ini ya, sama-sama saya membaca ini, belajar ya teman-teman ya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Salira TV agar saya makin semangat ya dalam ngasih informasi nanti ya. Kalau misalkan ada informasi penting lagi ya tentang hal keilmuan di Universitas Terbuka, akan saya obrolin lagi di channel Salira TV ini ya. Demikian, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.